Oke, kita bersepakat bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk bersekolah. Tapi pertanyaannya, apakah kesempatan yang sama itu benar-benar sudah ada? Bayangkan nih, ada dua anak. Yang satu berangkat sekolah setelah sarapan bergizi, memakai pakaian yang bersih dan wangi, bangun dari kasur yang nyaman, serta memiliki orang tua yang punya waktu dan pengetahuan untuk mendampingi belajar. Sementara seorang anak berangkat sekolah dalam kondisi perut kosong, orang tua berangkat kerja dari pagi-pagi sekali, dan dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan ekonomi dan juga sosial. Mereka berdua duduk di bangku kelas yang sama, buku yang sama, guru yang sama. Namun, apakah peluang mereka berdua benar-benar setara? Dalam konsep pendidikan berkeadilan, harus juga memperhatikan kesetaraan kesempatan pendidikan. Hasil pendidikan anak tidak seharusnya ditentukan oleh faktor bawaan lahir seperti tingkat kemiskinan, latar belakang keluarga, dan lingkungan yang tidak ia pilih. Maka negara tidak cukup dengan bersikap netral. Karena dengan perlakuan yang sama, justru melanggengkan ketimpangan ketika titik startnya tidak sama. Disinilah kebijakan afirmatif menjadi penting. Sosiolog Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa sekolah seringkali tanpa sadar menghadiahi anak yang telah memiliki modal budaya yang dibawa dari rumah, seperti keterampilan berkomunikasi, kebiasaan membaca, rasa percaya diri, hingga dukungan keluarga. Sementara anak-anak dari keluarga miskin, bukan karena kurang cerdas, tapi karena tidak punya modal budaya yang sama, sehingga sejak awal sudah tertinggal. Artinya, ketimpangan itu bukan kesalahan individu, melainkan masalah struktural. Ada hal yang sering kita abaikan. Anak lapar tidak bisa belajar dengan optimal. Gizi dan kesehatan itu bukan pelengkap, melainkan prasyarat dalam proses belajar. Ketika sekolah juga memastikan gizi dan kesehatan anak terpenuhi, itulah pendidikan berkeadilan. Pendidikan tidak berdiri sendiri, ia tumbuh dalam ekosistem rumah, sekolah, komunitas. James Coleman menunjukkan bahwa dukungan orang tua meskipun sederhana sangat berpengaruh pada keberlanjutan belajar anak. Namun bagaimana jika orang tua hidup dalam tekanan ekonomi, minim informasi, tidak memiliki waktu dan ruang untuk mendampingi proses belajar anak? Di sini negara perlu hadir, bukan menggantikan orang tua, tapi memperkuat peran mereka. Sekolah rakyat bukan sekedar sekolah gratis, ia adalah kebijakan pendidikan kompensatoris yang menyasar simpul awal masalah. Sebuah upaya sadar untuk mengkoreksi ketimpangan gizi, menyediakan lingkungan belajar yang aman dan suportif, serta memperkuat peran keluarga dalam pendidikan anak. Bukan soal memberi keistimewaan, tapi mengkoreksi ketidakadilan yang sudah terlalu lama diwariskan. Jika kita percaya setiap anak adalah masa depan bangsa, maka kita harus berani mengakui satu hal. Keadilan tidak berarti perlakuan yang sama, tapi perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggagas sekolah rakyat, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan pada keadilan pendidikan melalui kebijakan afirmatif yang berani. Bukan tentang belas kasihan, tapi keberanian negara dalam memastikan setiap anak berhak bermimpi tanpa takut karena ketimpangan struktural sejak lahir yang tidak ia pilih.